Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Sahrul Mubarak. Alhamdulillah Allah masih memberi kita umur, kesehatan, kemudian nikmat umur, kemudian kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, termasuk pada seperti bulan ini kita memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dengan ikhlas, maksudnya dengan perhitungan hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya. Wah, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita dipanggil oleh Allah, semua dosa-dosa kita terampuni, berarti masuk surga dong, kan? Pemikiran singkatnya kan seperti itu. Ternyata tidak. Para ulama mengatakan bahwa yang diampuni itu adalah hanya dosa-dosa kecil kita saja, karena di hadis lain, di sebuah hadis riwayat Muslim mengatakan, Rasulullah mengatakan salat fardu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dosa-dosanya semua dihapus kecuali dosa-dosa besar. Nah, apa contoh dosa-dosa besar yang dilakukan oleh kaum muslimin? Misalnya dosa syirik, berzina, riba, meninggalkan hukum Allah. Nah, misalnya kalau seperti syirik, itu bisa kita taubati pada bulan Ramadan ini. Kita meninggalkan segala sesuatu yang berbau syirik, pernak-perniknya seperti perdukunan, ramalan dan sebagainya. Kemudian dosa riba, kita bisa meninggalkan riba. Dosa zina kita bisa meninggalkannya dengan menyesali, memperbanyak istighfar dan tidak mengulanginya kembali, kan seperti itu. Kemudian meninggalkan hukum Allah juga termasuk dosa besar. Bagaimana agar dosa besar ini bisa terampuni? Tentu tidak bisa dengan bertaubat, dengan mengucapkan istighfar banyak-banyak, kan seperti itu. Tapi tentunya dengan pertama dalam memang betul istighfar, karena kita selama ini meninggalkan hukum-hukum Allah, tentu kita merasa berdosa, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian harus ada tindakan yang nyata untuk bagaimana hukum-hukum Allah itu diterapkan secara sempurna, sebagaimana Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masukilah Islam itu secara totalitas, termasuk menerapkan hukum-hukumnya, baik secara individu kemudian kolektif. Seperti banyak hukum Allah itu tidak bisa kita terapkan kecuali dengan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh negara, seperti kisos, hukum orang-orang berzina, penghapusan riba, gitu. Nah, ini semua adalah suatu hukum yang mesti diterapkan oleh sebuah negara. Nah, bagaimana agar dosa kita diampuni? Tentu bagaimana hukum Allah itu diterapkan, itu upaya kita. Setidaknya kita tidak ridho lah dengan apa yang ada sekarang. Kemudian harus ada niat, kemudian usaha kita bagaimana agar hukum-hukum Allah diterapkan, yaitu dengan mempelajarinya secara kafah, secara menyeluruh, kemudian mendakwahkannya, memberi kesadaran kepada umat agar umat ini terdorong, kemudian mereka menyeru agar kita bersama untuk kembali kepada hukum Allah, menerapkan syariat Islam, agar mudah-mudahan ketika kita wafat, kemudian kita berdakwah memperjuangkan syariat Islam itu, meskipun nanti syariat Islam itu belum terterapkan, tapi sudah ada hujah kita nanti di hadapan Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang tidak ridho dengan hukum-hukum jahiliyah yang diterapkan sekarang. Termasuklah mudah-mudahan kita orang-orang yang sebarisan dengan Rasulullah SAW, orang-orang yang mencintai beliau, ittiba kepada beliau, memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan dahulu, sehingga tegak Islam ini di muka bumi ini membawa rahmatan lil alamin. Demikian tausiah singkat kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره